Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku rahimakumullah dimanapun berada. Senantiasa hari-hari di sini saya mengajak, mari sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara iman dan takwa inilah yang akan menjamin seseorang untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, hadirin? Karena dengan seseorang melaksanakan perintah Allah, maka hari demi hari akan tambah yakinlah kalau Allah Subhanahu wa taala memang maha perkasa, maha bijaksana, maha mulia, maha agung. Maka dengan demikian akan tertanamlah dalam diri seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pula di dalam hati seseorang yang masuk adalah keagungan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehebatan-kehebatan makhluk akan keluar dalam hatinya. Keagungan-keagungan makhluk pun akan sirna dalam dirinya. Maka dengan demikian orang-orang yang sudah merasa cinta, sudah merasa dekat kepada Allah, maka akan mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan tahajud akan mudah baginya. Bahkan akan cinta dengan amal, cinta kepada tahajud, cinta kepada puasa, cinta kepada zikir, cinta kepada Quran. Maka dengan demikian beruntunglah orang-orang yang hari-hari senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu komitmen bagi seorang hamba bahwasanya apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya kita sudah terbiasa, kelihatannya perkara yang ringan, kelihatannya perkara yang sepele, akan tetapi apabila dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mematuhinya. Kita berusaha untuk meninggalkannya, belajar dan melatih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, maka dalam diri kita akan tertanamlah keyakinan tentang suatu negeri yang kekal dan abadi, yaitu negeri akhirat. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maknanya, hadirin sobatku, orang-orang yang beriman di dunia ini merasa semuanya terkekang, semuanya dibatasi, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terutama larangan Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar harus kita tinggalkan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita menganggap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang biasa dan hari-hari pun kita lakukan,
Maka dengan demikian orang-orang tersebut tidak yakin dengan perkara akhirat. Karena kenikmatan di dunia ini hanya sedikit. Kenikmatan dunia ini hanya sebentar. Dengan mengekang, dengan membatasi, maka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi, yang tidak akan ada habisnya. Caranya adalah kita membatasi hawa nafsu kita tatkala kita hidup di dunia ini. Dengan jalan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat dan bersalam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, bersolawat kepada beliau, kita tergolong umat beliau yang dapat beliau kenali sehingga akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah salah satu bukti bahwasanya dia adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar mengakui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa kebenaran, pembawa keselamatan. Siapapun tatkala kita hidup di dunia ini yang menjadi idola kita, maka apa yang diperintahkan oleh idola kita, kita lakukan. Bagaimanapun cara dan gaya hidupnya, kita lakukan. Bagaimana cara berpakaiannya, kita tiru. Bagaimanapun yang dilakukan oleh idola kita di dunia ini, kita berusaha untuk menirunya. Itulah salah satu apabila seseorang cinta kepada idolanya. Ia menganggap bahwasanya apa yang dilakukan idolanya itu adalah suatu yang baik, sesuatu yang akan menjadikan dirinya menjadi yang terbaik. Begitu juga hadirin sobatku, apabila kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita idolakan beliau. Kehidupan beliau kita tiru, amal-amal dan ibadah beliau kita tiru, perintah beliau kita laksanakan. Bagaimana cara kehidupan beliau, cara berpakaian beliau, semua yang ada dalam diri beliau hendaknya kita tiru. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan kaum yang ia tiru. Apabila hari ini kita mengikuti idola, yang ironinya lagi hadirin sobatku, idola yang kita tiru, yang kita idolakan adalah orang-orang yang tidak taat pada Allah, bahkan orang kafir. Kita termasuk tergolong di dalamnya. Maka kelak pada hari kiamat kita akan dibangkitkan bersamanya. Tetapi hadirin sobatku, apabila kita meniru kekasihnya Allah, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membawa keselamatan bagi umatnya. Maka apabila kita meniru beliau dari kehidupan beliau, amal beliau, cara berpakaian beliau dan sebagainya, maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang-orang yang mulia, termasuk dibangkitkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya hadirin. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita akan membicarakan suatu perkara yang pasti akan kita datangi, suatu kejadian yang dijamin kita akan mengalaminya, suatu perkara yang besar.
perkara yang pasti dan pasti akan terjadi, dan setiap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah hidup di dunia tidak akan dapat mengelak lagi dengan perkara yang super dahsyat, super besar ini, perkara yang sangat mengerikan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya kita di dunia ini menandakan bahwasanya adanya alam barzah, adalah adanya alam akhirat. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup melalui tahapan-tahapan. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, sebelumnya sudah ada kehidupan, yaitu kita berada di alam ruh. Setelah di alam ruh, kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rahim seorang ibu. Adanya rahim, alam kandungan ini menandakan bahwasanya alam ruh itu ada. Karena setelah alam ruh diantarkan ke alam kandungan. Setelah itu hadirin sobatku, kita dihantarkan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia. Sudah pasti orang yang pernah hidup, bahkan yang sedang hidup di dunia ini, pasti dia menjalani alam kandungan dan alam ruh. Tidak bisa dielak, tidak bisa dipungkiri. Nah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam dunia ini menandakan bahwasanya sebentar lagi pasti dan pasti, mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, kita pasti akan berpindah tempat ke alam barzah. Setelah alam barzah, pasti dan pasti kita berpindah lagi ke alam akhirat. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, ketika kita hidup di dunia ini membutuhkan bekal. Dari baru dilahirkan sampai besar, bahkan sampai meninggal dunia, senantiasa memerlukan bekal, mencari bekal, serta mempersiapkan bekal di kehidupan yang sangat singkat ini, yang hanya 60 ataupun 70 tahun saja. Orang sibuk mencari bekal sehingga hari-hari dia terus berusaha agar jangan sampai kekurangan tatkala hidup di dunia ini yang sebentar saja. Bagaimana kehidupan yang kekal dan abadi? Kubur sudah menanti kita. Akhirat sudah dijamin, sudah akan kita datangi. Bekalnya lebih banyak lagi. Kenapa hadirin? Karena kita kekal selama-lamanya di sana. Suatu kampung, tempat, suatu domisili yang sudah pasti akan ditinggali, kerasan ataupun tidak kerasan, nyaman ataupun tidak nyaman, betah ataupun tidak, kita pasti akan mendatanginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah suatu perkara yang sangat besar, karena di sana ada banyak sekali kejadian-kejadian kengerian, penderitaan yang sudah pasti akan menanti. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya perkara yang menentukan seseorang. Apa itu? Jembatan Sirotol Mustaqim ataupun titian sirot. Ini perkara yang sangat-sangat menyedihkan, menderita, serta menakutkan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirot ataupun sirotol mustaqim ini sudah pasti akan dilalui oleh manusia
Karena itu harus membutuhkan banyak persiapan. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, telah memberikan kabar, Shirathul Mustaqim ini adalah suatu jembatan yang panjang. Sepanjang apa hadirin? Dalam satu hadis beliau menyampaikan panjangnya 1.500 tahun perjalanan. Dengan berbagai banyak halangan dan rintangan. Dan Shirathul Mustaqim saja sudah ada halangan dan rintangan. Dan di ujungnya adalah surga. Apabila seorang hamba mampu melewatinya yang panjang dan lamanya 1.500 tahun, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja harus memiliki bekal. Bekalnya apa? Iman dan amal soleh. Itu baru panjangnya sirat. Dijelaskan dalam suatu hadis, panjangnya 1.500 tahun, 500 tahun jalannya mendaki, 500 tahun jalannya menurun, 500 tahun jalannya lurus ataupun datar. Itulah yang harus dilewati. Lah sementara di bawahnya jurang api neraka yang menyala-nyala serta menjilat seseorang yang sedang melintas di titian sirat. Lah dalamnya antara permukaan titian sirat sampai dasarnya neraka adalah 70 tahun lamanya. Hadirin, bisa kita bayangkan. Shirathul Mustaqim terbentang panjang 1.500 tahun perjalanan yang dilaluinya mendaki, menurun dan mendatar. Kemudian masih banyak lagi hadirin halangan dan rintangannya. Kemudian di bawahnya itu api neraka yang bergejolak. Dalamnya 70 tahun lamanya. Seandainya kita bisa bayangkan, seandainya nanti di sirat ada seorang bayi yang baru dilahirkan, ceprot, maka bayi tersebut jatuh ke dalam neraka yang ada di bawah sirat, maka jatuhnya dia dari atas sirat bayi sampai ke dasarnya neraka sudah tua, 70 tahun. Begitu dahsyat dan kengeriannya yang dilewati dalam perjalanan jatuhnya menuju dasarnya neraka tadi adalah api yang bergejolak. Api menyambar-nyambar di sirat. Kemudian ada seorang yang jatuh, maka yang dilalui adalah api yang berkobar. Api yang senantiasa menjilat manusia, yang dasarnya masih lama lagi, 70 tahun. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyesalan demi penyesalan pun akan terjadi pada saat itu. Namun hadirin, apabila seseorang memiliki amal, ini adalah suatu keberuntungan. Bermacam ragam nanti keadaan di sirat. Ada seseorang yang merangkak, sementara sirat hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, itu kecilnya seperti rambut belah 7, tajamnya 7 kali lipat pisau pencukur, ataupun 70 kali lipat pedang, mata pedang. Itu ketajamannya.
Di situ akan dilewati bertriliun-triliun manusia. Sehingga ada yang dalam keadaan merangkak, kemudian terbelahlah karena ketajaman sirot, jatuh ke bawah. Ada yang berbaring, ada yang masih pertengahan terjatuh, ada yang sampai penghujung, bahkan satu langkah sudah sampai, satu langkah kakinya satu lagi masih di dalam sirot, di atas sirot, maka ada yang terbelah jatuh, bermacam-macam. Bahkan ada nanti di sirot itu orang yang berjalan seperti orang yang berjalan kaki, tenang dengan senyum, tidak ada masalah, tergantung amalnya. Ada nanti di atas sirot itu ada seorang seperti berkendara, merasa senang, bahagia, tidak ada masalah. Bahkan ada seperti burung terbang. Bahkan ada yang secepat kilat. Tergantung amal ibadahnya ketika hidup di dunia ini. Mari kita dengarkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang panjang. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, sifat amanah dan hubungan kekerabatan akan dihadirkan. Maksudnya tatkala kita berada di hadapan sirot, akan dihadirkan di hadapan seseorang. Apakah dia amanah? Kalau amanah akan dimudahkan dalam titian sirot. Kemudian akan dihadapkan olehnya tentang hubungan kekerabatan ataupun silaturahmi. Apakah dia menjaganya dengan baik? Seandainya dia menjaganya dengan baik, maka akan mendatangkan kemudahan baginya. Dan akan dihadirkan di orang tersebut. Lalu keduanya berdiri di dua sisi sirot, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kelompok pertama dari kalian akan lewat secepat kilat. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Apa maksud secepat kilat itu? Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian melihat kilat? Bagaimana dia lewat dan hilang dalam sekejap mata. Kemudian kelompok selanjutnya secepat angin. Dan lalu ada yang secepat burung. Lalu secepat orang berlari. Mereka akan membawa amal-amal mereka, sedangkan Nabi kalian berdiri di penghujung sirot sambil berdoa, Tuhanku, selamatkanlah, selamatkan. Hingga akhirnya amal para hamba tak mampu lagi membawa mereka. Sampai-sampai ada seorang laki-laki datang. Ia hanya bisa merangkak. Sedangkan di tepi sirot terdapat gancu-gancu yang digantungkan dan ditugaskan untuk mengambil orang-orang yang ditentukan. Dan orang-orang yang diambil itu diambil oleh ganco tersebut, pada dagingnya akan hangus terkena api neraka. Lalu ia akan selamat. Dan ada pula orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka Jahannam sedalam 70 tahun perjalanan. Ini sangat jelas sekali kengerian yang akan terjadi di sirot nanti. Hanya amal dan ibadah yang dapat menyelamatkan. Lihatlah pesan Nabi SAW di atas tadi. Ada seorang yang dengan usahanya, dengan amalnya, ia hanya mampu merangkak. Walaupun dia
dicabik-cabik oleh gancau yang telah dipanaskan di dalam neraka, sehingga tertempel saja dengan gancau tersebut, badannya akan hangus dan gosong. Ia terus berusaha dan akhirnya ia selamat. Ada juga yang seperti itu pun tidak selamat, banyak. Inilah keadaan di sana. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, fikirkan dan risaukan kita. Risaukan umatnya agar jangan sampai mendapatkan azab di neraka. Bahkan Nabi dalam setiap nasihatnya, beliau menyampaikan, segeralah kalian beramal. Segeralah, kata Nabi. Maknanya jangan lagi ditunda-tunda. Seorang anak muda jangan lagi nunggu tua. Orang yang tua jangan sampai menunggu dan menunda lagi. Orang yang sakit jangan menunggu sampai ia sehat. Jelasnya amal dan ibadah segerakanlah untuk dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah kalian beramal karena adanya 7 perkara. Adakah kalian tunggu selain kefakiran yang membuat seseorang lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kekayaan yang menyebabkan seseorang melampaui batas, atau orang yang sakit yang dapat merusak agama seseorang, atau usia tua yang membuat seseorang pikun sehingga tidak taat kepada Allah, atau kematian yang datang tiba-tiba, atau dajjal, seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu, ataupun hari kiamat, padahal hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini sudah kita saksikan, banyak kita saksikan di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Dalam hadis tadi sudah nampak jelas apa yang hendak kita lakukan. Itu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Karena hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang jenazah dimasukkan ke liang lahat ataupun dikuburkan, maka hadirin semua keluarganya pulang. Anak istri pulang, kerabat-kerabat pulang setelah menghantarkannya. Nggak ada yang mau nunggu sampai hari kiamat, walaupun yang dikuburkan orang yang paling dicintai dan disayanginya. Nggak ada yang mau nunggu, jangankan sampai hari kiamat menemaninya, karena pernah bersumpah sehidup semati, 2 hari saja nemani di atas kubur aja nggak mau. Semuanya akan kembali ke rumah. Sedangkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang tinggal di dalam adalah amalnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadba'ul mayyit salasah fayarji'us nani wa yabiqa wahid. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalahu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenazah itu diikuti 3 hal. Yang 2 akan kembali, sedang yang 1 akan tetap tinggal. Ia diikuti keluarganya, diikuti hartanya dan amalnya. Lalu keluarga dan hartanya kembali, sedang amalnya tetap tinggal. Hadirin sobatku yang mata Allah Subhanahu wa taala, itulah teman sejati kita yang akan menemani kita selama-lamanya. Di dunia ini amal akan menemani kita kemanapun orang pergi,
orang dalam kesibukan, sesibuk apapun, apabila amal menemaninya, ketika datang panggilan Allah, dia akan tinggalkan kesibukan. Temannya menyuruh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ketika dikubur. Amal tersebut akan senantiasa menemaninya. Ini teman sejati, teman akrab seakrab-akrabnya. Bahkan di Sirat, bahkan setelah di luar Sirat. Maknanya dunia dan akhirat, amal senantiasa menjadi teman sejati yang tidak akan terpisahkan. Orang yang mengaku cinta mati, orang yang mengaku sayang sekali, berjanji sehidup semati, bohong. Tatkala satu orang mati nggak mau nemani dia di dalam kubur. Tetapi amal inilah yang benar-benar cinta mati. Ketika hidup dia akan menemani, ketika mati juga akan menemani. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah kepada para sahabatnya. Lalu di dalam khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dunia adalah kekayaan yang sementara yang telah datang. Ia dapat dimakan oleh orang baik dan orang jahat. Dan ingatlah, sesungguhnya akhirat adalah sesuatu yang akan datang dan pasti terjadi. Hari itu akan dihakimi oleh Sang Raja yang Maha Kuasa. Dan ingatlah bahwa kebaikan dengan segala macamnya ada di surga. Dan ingatlah bahwa kejelekan dengan segala macam adanya akan berada dalam neraka. Maka ingatlah, beramallah kalian dengan rasa takut kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dihadapkan pada amal-amal kalian. Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat biji sawi, pasti akan ia lihat. Dan barang siapa berbuat seburuk-buruknya walaupun seberat biji sawi, pasti ia juga akan melihatnya." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian kita berkali-kali diperintahkan oleh Nabi agar senantiasa bersegeralah untuk beramal. Karena orang yang sudah terlanjur berdosa itu nggak ada ruginya apabila segera beramal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila ia seorang yang berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti kebaikannya, akan ganti keburukannya menjadi kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Mari kita dengarkan pesan Rasulullah SAW. Bila seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, Allah akan menghapus keburukan yang pernah dilakukannya. Sesudah itu akan ada pembalasan. Kebaikan dibalas 10 kali hingga 700 kali lipat. Sedang keburukan dibalas dengan yang semestinya, kecuali bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Hadirin sobatku yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya untuk menyegerakan kita beramal. Jangan ditunda-tunda lagi, karena apabila kita tunda-tunda lagi, maka tidak akan ada jaminan. Sudah dijamin oleh Nabi, orang yang bersegera amal, bersegera taubat akan mendapatkan kebaikan, bahkan keburukannya
diganti dengan kebaikan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu agar kita benar-benar menyadari tentang hal yang pasti akan membuat orang kebingungan, yang pasti akan membuat orang menyesal, yang pasti akan membuat orang ketakutan, yaitu perkara sesudah mati. Ini adalah perkara yang mengerikan. Mati adalah awal dari kehidupan. Bukan orang mati setelah mati selesai. Nampaknya dia terbujur kaku, tertidur. Tetapi sesungguhnya ia mempertanggungjawabkan atas pemberian Allah ketika di dunia ini. Dia mempertanggungjawabkan amal dan ibadahnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas ampunannya. Itu janganlah kita tunda-tunda lagi. Karena Nabi SAW itu pernah mengumpamakan ataupun mengibaratkan orang yang berdosa ini kemudian dia tobat dari dosanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan orang yang mengerjakan keburukan lalu mengerjakan kebaikan adalah bagaikan seorang laki-laki yang memakai baju besi yang sempit, yang dirinya terhimpit, kemudian ia berbuat kebaikan, maka terlepaslah satu tali. Lalu ia berbuat kebaikan lagi, maka terlepaslah satu tali yang lainnya, hingga akhirnya baju besi itu pun lepas ke tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ampunan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Maka dengan demikian sangat rugi apabila kita sia-siakan. Jangan kita mengira dan menganggap orang yang terlanjur berdosa ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak. Sesungguhnya orang yang berdosa, walaupun dosanya itu sebanyak gunung di permukaan bumi ini, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di tepi pantai, karena dilakukan bahkan sampai berpuluh-puluh tahun, hanya satu hari dia bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diumpamakan Nabi seperti baju besi yang sempit yang menghimpit dirinya. Lama kelamaan dia akan terlepas dan jatuh ke tanah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka berhati-hatilah kita gunakan kehidupan ini, kehidupan yang singkat ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya tobat. Zaman Nabi ada seorang yang tua renta. Saking tuanya rambutnya putih semua. Ini bulu alisnya sampai menutup mata, berwarna putih, jenggotnya panjang, kulitnya berkeriput. Ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku adalah seseorang yang begitu banyak dosanya. Kedatanganku ini," kata laki-laki itu, "aku khawatir dengan membawa dosa yang seperti gunung yang ada di permukaan bumi ini. Takut kalau akan menimpa karena saking banyaknya dosa tersebut. Tidak ada pun keburukan yang ada di permukaan bumi ini, melainkan aku langsung menyambarnya dengan tanganku. Begitu buruk dan hinanya kejahatan yang ia lakukan. Maka masih adakah ampunan untukku?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah maha luas pengampunannya. Apabila kamu tobat, maka Allah akan
terima tobatmu. Keburukanmu selama ini akan diganti dengan kebaikan. Maka tatkala itu bersyahadatlah ia. Kemudian berjalan dengan senang hati. Karena beliau yakin ucapan Nabi itu hak. Ucapan Nabi itu benar. Karena yakinnya dia ini, orang tua tadi, maka dia senang berjalan sambil bertasbih. Kemudian bertahlil, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala sepanjang jalan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, apabila kita melihat umur kita hari ini, maka hanya tinggal sebentar lagi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Sudahkah kita persiapkan bekal kita? Marilah segera kita beramal untuk mempersiapkan suatu kejadian yang akan menimpa, pengerian setelah kita mati nanti. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah di atas tadi juga disampaikan oleh seorang ulama, seorang wali, seorang tabi'in, yaitu Makhul rahimahullah, yang menceritakan bahwa seorang tua renta yang kedua alisnya menutupi kedua matanya datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang telah berkhianat dan berdurhaka. Ia tidak membiarkan satu keburukan pun, tapi ia pasti akan cepat-cepat mengambilnya dengan tangan kanannya. Jikalau dosa-dosanya dibandingkan kepada seluruh penduduk bumi, tentulah dapat membinasakan mereka. Masih adakah tobat baginya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau sudah masuk Islam?" Ia menjawab, "Adapun saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampunimu selama kamu seperti itu dan mengganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan." Orang tua tadi berkata, "Wahai Rasulullah, juga pengkhianatan dan kedurhakaan saya." Nabi bersabda, "Juga pengkhianatan dan kedurhakaanmu." Maka pergilah laki-laki itu sambil bertakbir dan bertahlil. Hadirin sobat yang Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Satu kejadian yang akan memuliakan seseorang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benarlah kita memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita ini senantiasa diawasi, senantiasa dicatat, dan nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan. Setelah diperlihatkan akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu akan mendapatkan hukuman. Di mana? Di dalam neraka. Abdullah bin Amr bin Al-As rahimahullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan melepas seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat kelak. Maka dibentangkan 99 lembar catatan amal padanya. Setiap lembaran catatan amal sepanjangnya sejauh pandangan mata." Hadirin, maknanya satu lembar panjang catatan tersebut sejauh pandangan mata. Ini yang dihadapkan 99 lembar catatan amal. Lalu Allah berfirman atas amal yang ia lihat, "Adakah yang kamu ingkari dari catatan ini? Apakah para malaikat ataupun juru tulisku menzalimu dengan catatan ini?" Ia menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku.
Allah berfirman, adakah kamu mempunyai alasan? Ia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu mempunyai satu kebaikan. Tidak ada satu kezaliman pun terhadapmu hari ini. Maka keluarkanlah selembar kartu yang di dalamnya tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah berfirman, hadirilah ataupun dekatilah timbanganmu. Ia berkata, wahai Tuhanku, apa artinya selembar kertas ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran catatan amal yang begitu panjang tadi, begitu banyak tadi? Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Maka lembaran-lembaran catatan itu diletakkan di sisi satu timbangan yang lainnya, sedangkan selembar kertas yang tadi diisi dengan sisi timbangan yang lainnya. Maka lembaran-lembaran catatan itu menjadi ringan dan lembaran kartu tadi menjadi berat. Dan tidak ada suatu pun lembaran yang lebih berat dari nama Allah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu jalan tobat kepada kita. Seorang hamba dalam kehidupannya berdosa setiap hari. Sehingga pada hari kiamat sebelum ditimbang dalam timbangan amal di dalam mizan, maka dihadapkan catatan yang banyaknya 99 lembar, yang satu lembarnya ketika dilihat sejauh mata memandang. Begitu banyak dosanya. Satu lembar dosanya sejauh mata memandang. Artinya dosanya begitu banyak. Sementara ada 99 lembar. Dan tatkala seorang hamba buat satu kebaikan, buat satu amal, menyebut nama Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang hanya 1 lembar, maka setelah ditimbang dalam timbangan amal dengan keikhlasannya, pengakuannya yang membenarkan dalam hati, maka 1 lembar yang kelihatannya tidak ada arti dan gunanya lebih berat timbangannya daripada yang 99 lembar tadi, yang 1 lembarnya sejauh mata memandang. Inilah keagungan Allah, keesaan Allah, kemahakasihannya Allah pada seorang hamba, kasih sayangnya yang telah tercurah. Seperti itu pun na'udzubillah apabila kita menyanyiakan kesempatan ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah timbangan yang seadil-adilnya, timbangan yang sebenar-benarnya, timbangan yang akan menghakimi manusia tanpa ada kezaliman. Wal waznu yauma izinil haq faman sakulat mawajinuhu faulaika humul muflihun waman khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bimakanu biayatina yazlimun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi dirikan sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-Quran Al-A'raf ayat 8-9. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sangat benar-benar menjadi orang yang rugi apabila kesempatan ini kita sia-siakan begitu saja. Apabila apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita
kita abaikan begitu saja. Ini sangat merugikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari untuk meyakinkan kita agar yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kita hari-hari berusaha untuk meningkatkan benar-benar iman kita, takwa kita, kualitas ibadah kita untuk mencari keselamatan sebelum datangnya janji Allah Subhanahu wa taala yang hak, yaitu hari pembangkitan ataupun hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita, memperingatkan kita, bahkan memberitahukan suatu kabar yang mengerikan. Tujuannya agar manusia mempersiapkan. Jangan lagi main-main, jangan lagi ada perkara-perkara yang sia-sia. Ingat, ini bukan perkara main-main, tapi perkara ini perkara yang serius, perkara yang penting. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu mardi'atin amma aradu'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa syukara wa mahum bisyukara walakinna azaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu merupakan suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kalian melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kalian lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu amat keras. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu amat kerasnya, begitu dahsyatnya. Tatkala orang-orang yang menyaksikan mencari keselamatan dan perlindungannya masing-masing, sehingga ada demi keselamatan, ada seorang yang ingin menebus dengan semua hartanya agar diberi keselamatan tersebut. Bahkan dia hendak menebus kepada seluruh keluarganya demi mendapatkan keselamatan tersebut. Bahkan ada yang orang ingin menebus seluruh manusia ini untuk mendapatkan keselamatannya. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati su'wi wa mam fil ardi jami'a summa yunji. Begitu dahsyatnya peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya, dan tidak seorang akrab pun menanyakan temannya, sedang mereka saling melihat
Orang kafir ingin tahu kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, saudara-saudaranya, kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas muka bumi seluruhnya, kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia masing-masing sibuk melarikan diri, bahkan memikirkan bagaimana keadaan dirinya sendiri. Tidak memikirkan orang lain. Dan pada hari itu semua manusia mencari keselamatan dan kesibukan dimanapun dia akan mendapatkannya. Tak peduli apapun halangan dan rintangannya. Bahkan sebesar sebanyak apapun tebusannya, seandainya dapat menebus, akan dilakukannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina mughni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Hadirin, mata mereka terbelalak, maknanya mata mereka terbuka lebar, melotot, menatap kengerian-kengerian, tidak berkedip sedikit pun atas kengerian yang ia saksikan. Sedangkan mata mereka tidak berkedip bukan berarti mereka tidak takut dengan keadaan tersebut, tetapi mereka khawatir, begitu dahsyat dan ngerinya. Apakah ada keselamatan baginya sehingga terus terbelalak melotot, tidak berkedip sedikit pun. Yang dimaksud dengan hati mereka kosong, hati mereka menjadi kosong melompong, tidak ada lagi yang ada dalam hatinya. Yang terbenak dalam hatinya adalah keselamatan atas kengerian tersebut. Tidak ada satupun pikiran karena merasakan rasa takut yang begitu dahsyat, merasakan cemas atas kejadian pada hari itu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian itulah yang disebut hari pembalasan, hari yang telah dijanjikan oleh Allah dan hari yang didustakan oleh hamba. Allah berjanji tapi hamba mendustakan. Terbukti manusia sangat sedikit sekali yang jalankan perintah Allah. Artinya jarang sekali manusia yang ingin mencari keselamatan, yang ingin selamat darinya. Sementara Allah sudah berjanji seperti itu. Janji Allah hak. Dengan tidak mentaati perintah Allah, itulah yang dikatakan
hambanya Allah mengingkarinya. Sementara Allah sudah menunggu, apakah hambaku ada yang yakin dengan janjiku? Tapi manusia tetap saja ingkar. Sehingga apabila datang masa itu, barulah manusia akan sibuk mencari keselamatannya masing-masing. Keadaan-keadaan yang sangat mengerikan. Itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Buruknya di dunia masih ada penghabisannya, masih ada ujungnya. Buruknya di sana nanti, tempat yang buruk, terburuk, seburuk-buruknya, paling buruk, kekal abadi lagi. Nggak ada penghujungnya. Wa inna litaghina la syarra ma'ab. Jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad. Hadza falyazuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi ajwaj. Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruk neraka jahanam itu sebagai tempat tinggal. Inilah azab mereka, azab neraka. Biarlah mereka merasakan minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain seperti itu ada berbagai macam. Diterangkan di dalam Quran surat Shad ayat 55 sampai 58. Air yang sangat panas dikatakan adalah hamim. Dan air yang sangat dingin dikatakan adalah osok. Gosok adalah air yang sangat dingin. Air yang panas membara dan nanah bercampur darah dari penghuni neraka yang mengalir. Itulah minuman para penghuni neraka. Makanya dibilang seburuk-buruk tempat. Karena ketika hidup di dunia didustakan oleh manusia, diingkari, bahkan Allah berkali-kali memberikan peringatan, tapi tetap manusia mengingkari, tetap manusia mendustakan perkara tersebut. Into liku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Into liku ila zilin zi salasin syu'ab la zolilin wala yughni mina lahab. Innaha tarmi bisyarrorin kal qasr ka'annahu zimalatun sufr. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, beginilah kalian mendapatkan azab yang dahulu kalian dustakan. Pergilah kalian mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang yang tidak melindungi dari kedahsyatan hati itu, dan tidak pula menolak api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 29 sampai 33. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yang dimaksud dengan naungan yang mempunyai 3 cabang adalah asap neraka jahanam. Ketika naik, ia akan terbagi menjadi 3 cabang karena besarnya, seolah-olah ia iringan onta yang kuning, yakni membentuk dan warnanya menyerupai onta.
Sedangkan unta kuning bermaksud adalah unta hitam yang cenderung kekuning-kuningan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Neraka banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedahsyatannya. Salah satunya lahum min fawqihim zululam minan nari wa min tahtihim zulal. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fatakun. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Ini tawaran Allah apabila ingin mendapatkan keselamatan dari kengerian neraka, api neraka, makanan dan minuman neraka yang terbuat dari nanah dan darah, bahkan dari zakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepadaku hai hamba-hambaku. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedahsyatan, tentang kengerian pada saat itu. Mungkin surat ini dan ayat ini sudah sering dibaca, sering disampaikan, bahkan tidak asing lagi. Surat Ad-Dukhan ayat 43-50. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah ia, kemudian seretlah ia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kalian ragukan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakum itu pohon dari neraka, adalah seburuk-buruk pohon, sepahit-pahit rasanya, dan tumbuhnya di neraka jahim lagi. Itu yang akan dituangkan ke dalam mulut, sehingga apabila masuk ke dalam perut maka perutnya akan mendidih. Sesungguhnya pohon zakum itu, hadirin, merupakan seburuk-buruk pohon yang rasanya pahit di daerah Tihama, yang Allah tumbuhkan di neraka jahim. Untuk siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan tentang perkara yang hak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu persiapkanlah diri kita. Karena sudah banyak penderitaan-penderitaan yang akan menanti. Ancaman Allah yang sudah pasti akan kita alami menunggu kita di sana apabila kita nggak punya amal. Miwaro bihi jahannamu wa yusqa mimma in sodid yatajarra'uhu wala yakadu yusi'uhu wa ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun aliz. Di hadapannya ada jahanam dan ia akan diberi minuman dari nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir saja ia tidak dapat menelannya
dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada pula azab yang berat. Al-Quran surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Minuman air nanah adalah cairan yang mengalir dari perut penduduk neraka bercampur dengan darah dan nanah yang akan diminumkan pada orang-orang yang berdosa. Itulah kengeriannya hadirin sobatku, yang harus kita waspadai, kita persiapkan agar jangan kita mengalami, bahkan jangan kita masuk, na'udzubillah, apalagi sampai kita kekal di dalamnya. Ingatlah, karena neraka adalah seburuk-buruk tempat, hendaknya kita mencegah, waspada, agar jangan sampai masuk. Jangankan masuk, mendekatinya kalau bisa jangan. Khutbah Nabi di hadapan para sahabat setelah Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, lalu Nabi berkata, amma ba'du, sesungguhnya dunia telah memberitahukan bahwa ia akan habis dan akan binasa ataupun akan hancur, lalu akan berlalu dengan secepatnya. Umurnya tinggal sedikit saja, seperti sisa air minum yang telah diminum oleh pemiliknya. Sesungguhnya kalian akan berpindah dari dunia ini ke sebuah negeri yang tidak akan ada habisnya. Maka pergilah kalian dengan membawa sebaik-baik bekal yang kalian punya. Sesungguhnya telah diceritakan kepada kami bahwa sebuah batu dilemparkan dari tepi neraka jahanam, lalu jatuh ke dalamnya selama 70 tahun. Batu itu belum juga mencapai dasarnya. Demi Allah, kata Nabi, neraka jahanam akan diisi penuh. Apakah kalian heran? Sesungguhnya telah diceritakan kepada kami bahwa jarak antara dua daun pintu surga sejauh perjalanan 40 tahun. Dan akan datang satu hari ketika ia akan dipenuhi oleh manusia yang berdesak-desakan. Sungguh aku teringat tentang hal yang mengerikan tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Nabi. Kita diperintahkan untuk membawa sebaik-baik bekal, sebanyak-banyak bekal untuk persiapan. Persiapan di mana? Di tempat kita pindah. Di mana hadirin? Di akhirat. Di sana kekal dan abadi. Tidak akan lagi ada penghujungnya. Tidak akan ada lagi habisnya. Maka persiapan tersebut harus sebanyak-banyaknya. Pada saat itu semua manusia panik, takut, cemas, khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan dunia ini. Maka dihidupkanlah manusia. Maka tatkala orang-orang yang ketika di dunia menjadi raja, menjadi sultan, orang yang paling kaya, orang yang ditakuti, orang yang disegani, orang yang dihormati, setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, Allah bertanya, akulah raja para raja. Di mana raja-raja dunia? Maknanya mana yang kalian banggakan tatkala kalian hidup di dunia? Tidak ada apa-apanya. Apa yang kalian banggakan ketika di dunia itu nggak ada gunanya. Allah yang maha perkasa. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, mana yang kalian banggakan? Begitu juga tatkala orang yang beramal. Apabila amalnya karena riya, amalnya karena pamer, Allah Subhanahu wa taala mintalah kepada orang yang kamu riai. Mintalah ganjaran pahala kepada orang yang kamu pameri. Seharusnya kamu ibadah hanya karena aku semata, bukan karena riya. Dapatkah orang-orang yang kita pameri itu memberikan pahala?
ataupun keselamatan. Tidak, hadirin. Mereka saja sibuk mencari keselamatannya masing-masing. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang maha pemberi keselamatan pada saat itu. Tidak ada lagi yang akan menyelamatkan seseorang. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini janji Allah hak, pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktunya. Tempat kita sebenarnya adalah akhirat, bukan di dunia ini. Persiapkanlah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kengerian-kengerian di hari kiamat, terlebih di dalam neraka, sangat banyak sekali hal-hal yang dahsyat, menganehkan, tapi nyata ada di sana. Contohnya sabda Rasulullah SAW, ada seekor ular hidupnya dalam api. Ularnya sangat ganas, saking ganasnya ular itu dalam keadaan botak, tidak ditumbuhi buluh di tengahnya. Mempunyai bisah yang sangat ganas. Seandainya menetes saja satu tetes bisanya ke dunia ini, 1000 tahun tidak akan dapat hidup satu makhluk pun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di dalamnya ada suatu lembah yang akan dimasuki orang-orang tertentu, pendosa-pendosa tertentu. Ada lembah yang namanya Lam-Lam, itu di dalam neraka, yang akan dimasuki satu golongan dengan pembuat dosa yang sama. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Jahanam itu ada satu lembah yang super dahsyat. Nabi meminta agar kita berlindung dari Allah agar jangan sampai masuk ke dalam lembah tersebut. Ta'awwadhu billahi min jubil hajab. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma hubul hajab? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wadim fi jahannama yata'awadu minhu. Jahannamu, kata Nabi, kulu yaumin mi'atan marroh. Ini Masya Allah super dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari jubul hazan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hubul hazan itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, satu lembah di neraka jahanam, yang jahanamnya sendiri memohon perlindungan darinya 100 kali setiap hari atas kedahsyatannya. Hadirin yang dirahmati Allah, jahanam sendiri berlindung pada Allah, mohon pada Allah 100 kali, satu hari 100 kali, agar jangan masuk di dalam satu lembah yang namanya Jubul Hajam. Jahanamnya sendiri memohon pada Allah, saking dahsyatnya itu, bahkan satu hari 100 kali. Apalagi kita hari ini manusia yang lemah, manusia yang apabila tersengat api yang nilainya sedikit sudah tidak tahan, menderita dan kesakitan. Apalagi kalau akan masuk ke dalam Jubul Hajam, akan jadi apa kita? Bahkan di sana tidak akan ada lagi mati. Apabila seorang sudah hancur dalam neraka itu, disempurnakan lagi dengan siksa di situ lagi.
hancur lagi, sempurnakan lagi, siksa lagi tempat itu lagi, terus kekal selama-lamanya. Di dunia ada seorang hukum cambuk 50.000 kali misalnya, tidak tahan, mati, selesai. Tapi di neraka nanti, tahan tidak tahan, maka akan mendapatkan hukuman dan azab. Hancur, mumur, binasa, disempurnakan lagi, siksa lagi. Terus seperti itu sampai selama-lamanya, kekal dan abadi. Jadi cara untuk mendapatkan perlindungannya adalah memperbanyak amal dari sekarang, jangan ditunda, tetapi harus disegerakan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kengerian-kengerian di dalam neraka ini sebenarnya adalah siksa bagi orang-orang tatkala hidup di dunia ini mengabaikan perintah Allah, mendurhakai, serta ketika di dunia ini mendustakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pohon di dalam neraka yang kalau bisa kita berlindung agar jangan sampai makan buahnya, yaitu zakum. Jangankan buahnya hadirin sobatku, getahnya saja sudah merusak. Seandainya setetes saja getah dari pohon jakum menetes di dunia ini, maka akan merusak seluruh sumber penghidupan penduduk dunia. Bagaimana kalau dimakan oleh manusia? Dan ini benar janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadzihil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bunyinya sebagai berikut: Ittaqullaha wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi dan sering kita dengarkan, tapi maknanya hadirin akan menyentuh hati seseorang, akan memberikan motivasi kepada seseorang apabila orang tersebut memahami makna ataupun artinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ittaqullaha wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Lanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lau ana qatratan minazakum qutirat fi dari dunya la adat ala ahli dunya ma'a yeshahum fa kaifa bima yakunu ta'amuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setetes jagung diteteskan ke dunia, pasti ia akan merusak seluruh sumber kehidupan penduduk dunia.
Lalu bagaimana halnya dengan orang yang memakannya adalah zakum? Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kengerian-kengerian yang akan dialami pada orang-orang yang berdosa. Masihkah kita tidak takut dengan keadaan ini? Keadaan yang sudah pasti akan dilimpahkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka pesan Nabi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim ataupun dalam keadaan bertakwa. Maknanya hadirin, dengan ketakwaan kita harus mengistiqomahkan. Istiqomah dalam takwa sehingga mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bencana kengerian yang akan menimpa seseorang di dalam neraka. Itu dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita untuk terus hari-hari kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bencana kengerian di hari kiamat, agar terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dalam kesempatan kali ini hanya sedemikian sebagai penjelasan tentang kengerian orang-orang yang berdosa, yang berada di dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar kita terhindar dari penderitaan dan siksanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.